A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa lagi dengan saya Sam Agoy di channel saya Sam Agoy, atau kalau Anda membuka dari page Facebook saya, namanya Coretan Sam Agoy. Saya menerima pertanyaan dari akun Facebook Berumus. Saya sudah minta izin kepada yang bersangkutan untuk membuat video jawaban ini, supaya jawaban ini selain bermanfaat untuk saya dan untuk penanya juga, harapan kami adalah bermanfaat untuk sebanyak-banyaknya orang. Pertanyaannya, saudara Berumus, saya mau usaha, belum ada modalnya. Tadinya pemasukan saya adalah sebagai driver online, sedangkan tidak ada pemasukan sama sekali sejak kondisi kekinian, maksudnya kondisi pandemi ini ya. Pemasukan nol besar. Mohon sarannya. Nah, ini yang dimaksud tentunya berhubungan dengan modal berupa uang. Ya. Banyak orang berprinsip, tentu sudah umum ya, saya tahu, Anda tahu, banyak orang berprinsip bahwa kalau mau usaha sendiri, mau buka usaha itu, itu yang penting adalah modalnya dulu. Ini nggak sepenuhnya salah sebenarnya, tapi modal uang itu hanya salah satu faktor dari banyak modal. Itu yang perlu kita ketahui. Jadi tanpa modal uang kita tetap bisa dapat pemasukan. Nah, bagaimana itu teknisnya ya? Akan saya bahas bahwa untuk jadi pengusaha itu belum tentu perlu uang, bahkan dapatnya bisa jauh lebih banyak daripada kalau kita punya modal uang ya. Tapi itu tentu ada caranya. Nah, akan saya bawa Anda menuju ke ini. Layarnya saya arahkan sini untuk membahas. Saya tuliskan di situ untuk Anda, mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi penanya dan umumnya untuk para penonton yang menyaksikan video saya ini. Oke, kita beralih ke whiteboard Sam Agoy. Oke, sampai ke pembahasan dari pertanyaan dari Brumus. Mau usaha belum ada modalnya, tadinya pemasukan dari driver online, sedangkan sekarang tidak ada pemasukan sejak kondisi pandemi alias nol besar. Mohon sarannya. Oke. Kita langsung saja. Bismillah. Ini yang Anda tanyakan adalah modal, tentunya uang, maksudnya ya, uang sama dengan nol. Terus berharap ini tentunya yang dimaksud adalah pemasukan berupa uang lagi ya. Dan ini di sini panahnya untuk mengonversikan uang menjadi uang, tentunya ini uang yang lebih banyak maksudnya. Bukan kalau uang jumlahnya 1 juta jadi uang 1 juta lagi kan cuma balik modal ya. Jadi harus uang yang meningkat nilainya. Jadi ini ada kegiatan kalau kita jadi pengusaha adalah menjual. Saya ajarkan menjual berdasarkan pengalaman saya. Nah, ini uang Anda tidak ada alias nol besar, tapi mau dapat uang. Padahal modal itu bukan hanya uang. Uang ini hanya salah satunya. Ada yang namanya waktu, tenaga, ide, atau pikiran ya, terus dan lain-lain nih, misalnya air, listrik, bensin ya, dan lain sebagainya. Ini dan lain-lain. Ini kita kotak-kotakan: waktu, tenaga, ide atau pikiran, dan lain-lain kita jadikan satu. Oke, ternyata uang ini hanya satu bagian atau sebagian kecil. Masih ada yang lain yang bisa Anda maksimalkan, yang Anda bisa pakai untuk menghasilkan uang target Anda ini. Nah, sekarang coba kita hapus ini uang. Oke, di sini sini. Oke, maaf. Sini ya. Ini tadi yang kolom uang, ini diganti dengan ide atau pikiran. Nah, uang diganti dengan ide atau pikiran. Artinya sekarang modal Anda adalah 2 slot untuk ide dan pikiran. Jadi Anda membesarkan ide gimana caranya. Kalau dulu Anda mikir hanya sekali terus cari uang gitu ya, sekarang gimana caranya saya dapat uang, diganti ide dan pikiran. Terus nanti ya, ini saya kasih tahu konsepnya dulu. Nanti waktu ini juga akan dihapus, diganti dengan ide atau pikiran. Bagaimana cara saya mendapatkan uang tanpa harus ada waktu, diganti dengan ide atau pikiran. Tenaga juga gitu, ide, pikirannya sama ya. Oke. Jadi pada dasarnya nanti akan ada satu kotak besar, isinya hanya ide dan pikiran untuk mendapatkan pemasukan berupa uang. Apakah itu bisa? Mari kita menuju ke
Ya itu yang Anda maksud dengan Anda mau usaha sendiri tadi, Anda butuh uang, itu kan untuk ini kan. Jadi ini barang atau jasa yang pasti sesuatu untuk dijual ya, barang atau jasa ini kalau pada umumnya ya ada bahan mentah ya, terus dijadikan bahan jadi dengan mesin, terus masuk packaging ya, pada umumnya ya ini ya, dari packaging terus penjualan. Kita ambil simpel aja ya. Nah, bahan ini untuk masuk ke mesin ini perlu orang yang dan skill. Mesin menuju ke packaging ini juga perlu orang, tentunya dengan skill juga, nggak bisa salah. Packaging menuju penjualan ini juga perlu orang, penjualannya ya, penjualan ini perlu orang, sama dengan skill. Nah, kalau Anda mau usaha seperti ini, berarti Anda perlu uang untuk bahan, untuk beli mesin, untuk packaging, plus perlu membayar orang atau Anda sendiri jadi orangnya mungkin ya, maksudnya orang yang berskill untuk mengoperasikan mesin, orang yang berskill untuk packaging, orang yang berskill untuk penjualan produk. Ini penjualan produk, ini setelah jadi produk tentunya ya. Nah ini, nah padahal bahan ini biasanya bisa rusak, perlu untuk di manage. Mesin biasanya bisa rusak, perlu di manage, perlu di maintenance, perlu dipastikan beroperasi, perlu dihitung juga susutnya, ada biaya susutnya, penyusutan mesin. Perlu ini selanjutnya packaging ini perlu orang untuk menghitung jumlah packagingnya kurang atau lebih, atau kualitasnya ketika datang sesuai atau enggak, terus macam-macam lah banyak. Intinya ini perlu manajemen, dan ini bukan hal yang mudah, tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Karena apa? Karena untuk skill mengoperasikan, pertama untuk cari bahan perlu waktu, bahan yang mumpuni ya, spek yang Anda inginkan. Misalnya keripik singkong itu singkong tertentu yang bisa dibuat keripik. Terus kalau kita mau bikin keripik buah nangka misalnya, itu juga ada spek tertentu, apel ada spek tertentu, macam-macam, semua itu pasti ada. Kopi juga perlu ada spek tertentu. Semua ini ada peraturannya, ada syaratnya supaya bisa jadi produk yang bernilai jual baik. Nah, seperti apa? Itu perlu dipelajari. Terus Anda juga, jadi untuk menyiapkan bahannya Anda juga perlu orang, bisa orang lain, bisa Anda sendiri, perlu skill juga. 1, 2, 3 orang dengan skill, orang dengan perlu 3, dan bahan ini perlu 1, mesin, packaging 1, 2, 3, totalnya ada 4, 5, 6, ada 6 ya. Perlu mesin dengan orang berskill, perlu packaging dengan orang berskill untuk mengoperasikan ini semua supaya jadi satu produk. Bayangkan ya, hanya untuk membuat satu produk, padahal ketika jadi produk itu belum tentu ada yang beli, belum tentu ada pembelinya. Nah, bagaimana saya tawarkan seandainya semua keribetan ini dilakukan oleh orang lain? Bisa nggak ini? Sangat bisa. Ini adalah produknya orang lain yang sudah melewati ini semua jadi produk. Misalnya nih keripik tempe, misalnya di tempat saya yang lagiin keripik tempe, terus keripik tempe sagu, insyaallah yang terakhir kemarin itu saya ditawari jadi produk. Nah, kenapa orang ini nawari saya? Karena saya sudah terbukti jadi ini. Nanti saya cerita, ini saya lanjutkan dulu, maaf, saya mesti tahu-tahu ada ide macam-macam. Jadi ini produk orang lain, sudah ribetnya Anda nggak perlu ngurusi, jadi ini kita anggap sudah hilang. Nah ini ya, yang kita hilang bisa jadi produk, udah Anda nggak usah mikirin ini ya. Bayangkan ini, betapa enaknya Anda menikmati produknya orang lain. Tentunya harus cari spek yang sesuai dengan yang dicari orang lain, dicari pembeli, yang lagi yang lagi ngetrend. Misalnya kalau sekarang ini masker, face shield, itu banyak orang yang membutuhkan. Jadi ketika jadi produk, Anda hanya menjualkan. Kenapa saya tekankan untuk hanya menjualkan produknya orang lain masuk ke Anda? Karena dengan menjualkan Anda hanya menikmati laba atau hanya tahu terima uang, nggak perlu mikirin ini misalnya bahannya rusut, bahannya hilang segala macam ya. Kadang kita nyimpen di gudang itu hilang loh, kadang kita nyimpen di gudang rusak, macam-macam ini kita nggak usah mikir ini. Kita coret saja sekalian nih.
petani kita coret, kita tinggal menjual produk, menjualkan dapat laba berupa uang. Nah, apa enaknya? Terus kalau mau dapat laba yang lebih tinggi, tinggal apa? Apakah perlu ngurusi ini? Enggak. Kita meningkatkan skill menjual. Nah, ini akan menikmati laba uang lebih tinggi lagi. Semakin tinggi skill Anda, semakin tinggi tingkat laba uang berupa uang yang Anda dapatkan. Nah, bagaimana cara meningkatkan skill untuk menjual? Salah satunya saya bahas di channel YouTube saya dan sudah saya share di page Facebook saya juga, Coretan sama Koin. Cara menjadi sales atau marketing yang efektif dan efisien ada di situ caranya, dan nggak perlu keliling-keliling, nggak perlu jalan door to door kemana-mana. Jadi yang tadi ada saya buatkan diagram tadi, ada waktu itu sudah kita coret, nggak terlalu lama lah ya, perlu waktu tapi nggak terlalu banyak. Jadi Anda tinggal menjual produk dengan skill. Jadi orang ini misalnya Anda sendiri, jadi skill menjual apa uang, ini konsep dasarnya. Setelah itu tinggal Anda, kali ini udah berhasil, misalnya udah cukup untuk Anda tinggal punya tenaga karyawan baru, tenaga karyawan, tenaga penjual baru yang mirip seperti Anda kasih ilmu seperti Anda, misalnya ada 3 orang, 1, 2, 3. Kalau setiap hari dengan skill ini Anda menghasilkan uang 100.000 misalnya bersih ya, 100.000 bersih, artinya Anda 1 bulan dapat 3 juta, mudah-mudahan lebih dari itu. Kalau Anda punya 3 orang, mungkin Anda per orang ini bisa dapat 500.000. Kalau 3 orang 1,5, ya jadi Anda 1,5 ditambah 1 juta dari usaha Anda sendiri, Anda dapat 2,5 juta. Anda dapat sendiri 3 juta per hari ya, 100.000 per hari. Ini dari 3 sales dapat masing-masing 500.000, jadi 1.500.000. Nah, ini kan 3 juta ya. Totalnya 4.500.000. Nah, ini konsepnya. Ini saya gambarkan untuk Anda fundament berpikir pengusaha yang lebih murah. Ini bukan berarti nggak keluar uang sama sekali, perlu keluar uang, pasti perlu. Kita makan untuk mau berangkat kerja aja kan juga keluar uang ya, tapi uangnya tuh nggak dipakai buat ini loh. Yang biasanya memakan uang banyak dan bikin orang bangkrut, untuk terutama pengusaha pemula itu kita hindari. Ini kita tinggal nikmati produknya orang lain, kita yang sesuai, saya tambahkan yang sedang dicari orang supaya Anda cepat dapat uangnya. Sedang dicari orang itu bukan selalu yang berhubungan sama penyakit ya, bisa juga misalnya di rumah Anda banyak orang jual ayam goreng, Anda sudah survei di mana-mana, banyak orang jual ayam goreng. Nah, coba Anda tawarkan minyak goreng. Nah, ini kan membantu ya. Jadi orang yang Anda datangi itu merasa terbantu dengan kehadiran Anda, bukan malah terganggu. Bu, saya nawarkan minyak goreng lebih murah misalnya gitu, itu pasti terbantu. Misalnya ada sehari ada 30 titik Anda bisa datangi ya, Anda tinggal kalikan aja berapa keuntungannya. Misalnya satu minyak goreng punya 5.000 dikali 30 udah berapa ya, Anda hitung sendiri. Ini hanya perkiraan umum untuk Anda, mudah-mudahan bermanfaat. Saya tidak panjang lebar, saya akhiri. Kalau ada pertanyaan mau silahkan ditulis di komentar. Oke, jangan lupa klik like apabila Anda menyukai apa yang saya lakukan, subscribe atau follow untuk mengikuti update-update dari video-video saya berikutnya. Insya Allah akan sering update. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.